Hai, perkenalkan saya Abi Krisma dan Tamasya Putra dengan NIM 174086116BI097747 akan menjelaskan tentang biosintesis dari hormon derivat protein sebagai jawaban dari UTS lisan mata kuliah fisiologi hewan tahun 2020. Langsung saja, apa sih hormon derivat protein itu? Hormon derivat protein merupakan sekelompok hormon yang berasal dari peptida, derivat peptida, protein besar, hingga asam amino. Berbeda dengan HDL atau hormon derivat lipid yang sudah disintesis secara de novo, sintesis hormon derivat protein dilakukan melalui aktivasi senyawa-senyawa protein atau bakal hormon yang sudah disintesis terlebih dahulu sebelumnya, namun masih dalam keadaan inaktif sebagai hormon. Secara sederhana, biosintesis hormon derivat protein dibagi menjadi 3 tahap, yakni pertama, transkripsi gen, di mana gen pada DNA ditranskripsi di nukleus hingga menghasilkan mRNA. Selanjutnya, tahap post-transkripsi, yakni tahapan setelah transkripsi sampai proses translasi mRNA di ribosom membentuk pre-prohormon. Dan terakhir adalah tahap post-translasi, atau tahapan setelah proses translasi hingga hormon terbentuk dan disekresikan. Awalnya, gen pada DNA ditranskripsi terlebih dahulu membentuk cetakan atau mRNA. Selanjutnya, mRNA ditranslasi di ribosom menghasilkan berbagai asam amino. Asam amino tersebut akan berikatan satu sama lain membentuk rantai peptida yang disebut dengan pre-prohormon. Oke. Pre-prohormon kemudian langsung menuju lumen retikulum endoplasma dengan bantuan dari signal peptide atau signal sequence. Adapun signal sequence atau yang biasa disebut dengan signal peptide atau leading peptide merupakan peptida pendek yang biasanya tersusun dari 16 sampai 30 asam amino yang sudah terkode dari DNA asal diduga terbentuk akibat open reading frame di ujung sequence DNA yang kepanjangan, dan setelah translasi sudah berikatan dengan major proteinnya. Struktur primer dari signal peptide sendiri jarang sekali ditemukan sama, namun dapat dikenali karena memiliki struktur umum meliputi berikatan pada sisi N-terminal positif pada major proteinnya, kemudian memiliki inti atau core yang hidrofobik, dan terakhir sisi perpotongan signal peptide dengan major proteinnya mudah dikenali oleh enzim signal peptidase. Hidrofobisitas dari inti signal peptide diduga berperan penting dalam proses perpindahan protein atau translokasi protein melalui interaksi dengan membran lipid karena hidrofobik ya, kemudian berinteraksi dengan sisi polar dari N-terminal dan dengan sisi hidrofilik dari C-terminal. Pada akhirnya, enzim sinyal peptidase di retikulum endoplasma akan memotong sinyal peptide dan menghasilkan prohormon atau pre-prohormon tanpa sinyal peptide yang terpisah dengan sinyal peptide. Vesikel sekretory yang membawa prohormon dari retikulum endoplasma kemudian akan menuju dan berfungsi dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Oke. Di dalam kompleks Golgi, vesikel sekretory akan mengandung prohormon dan beberapa konstituen katalisator. Beberapa prohormon mengalami mekanisme tertentu, contoh seperti prohormon insulin atau preinsulin pada gambar tersebut, yang mana mengalami false back atau pengangkatan dari rangkaian peptidase dengan membentuk ikatan disulfida, sehingga baru kemudian prohormon terpotong dan menghasilkan satu atau lebih peptida aktif dengan penambahan fragmen peptida. Oke. Peptida aktif inilah yang kemudian berperan sebagai hormon. Hormon dan sisa-sisa fragmen tersebut atau sisa-sisa fragmen peptida tersebut akan tetap tersimpan di dalam vesikel sekretory sampai stimulus yang spesifik datang, baru semua konstituen di dalam vesikel sekretory dapat dilepaskan, termasuk hormon,
secara eksositosis ke ruang ekstraseluler. Hormon kemudian bergerak ke sistem sekuler untuk diedarkan menuju sel-sel target. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang biosintesis hormon derivat protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.